Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Safikri, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang semester 8, yang mana saya sedang menjalankan tugas akhir saya, yaitu KPM Daring 2021. Mengingat situasi sekarang ini, sudah 1 tahun pandemi COVID-19 ini berlangsung di Indonesia. Mengingat situasi saat ini, banyak dampak yang terjadi, salah satunya yaitu dampak bagi perekonomian. Dampak ini memiliki peran yang cukup signifikan karena masyarakat tidak dapat bekerja dengan secara normal. Sebagian dari mereka juga kehilangan mata pencaharian mereka. Jadi untuk mengatasi masalah ini, saya rasa berwirausaha adalah salah satu solusi yang paling tepat dijadikan penghasilan tambahan. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini, berwirausaha adalah solusi yang paling tepat untuk kita lakukan di masa ini. Karena berwirausaha ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik remaja maupun dewasa, tak terkecuali kita sebagai mahasiswa. Mengingat COVID-19 ini yang mana perkuliahan dilakukan secara daring, nah jadi mahasiswa ini memiliki banyak peluang untuk kita sebagai mahasiswa bisa melakukan bisnis. Ini juga bertujuan agar kita bisa lebih mandiri dan juga bisa menghasilkan penghasilan untuk kehidupan kita sehari-hari maupun perekonomian keluarga kita. Sebagai mahasiswa ini, saya tidak bisa tinggal diam di rumah saja. Saya terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk berjualan online di sosial media. Nah, jadi pada saat itu juga saya memutuskan untuk membuka toko online di Instagram. Nama Instagram usaha saya yaitu jacket_hoodie_premium. Nah, jadi kenapa saya memutuskan untuk menjual jaket? Karena pada saat ini tuh banyak nih anak-anak remaja sekarang menjadi salah satu outfit mereka untuk fashion. Karena itu sistem pre-order, yang mana pre-order ini adalah konsumen atau customer ini memesan barang terlebih dahulu, dan setelah barang sampai baru kita transaksi nih. Saya juga memakai sistem COD, yang mana sistem COD ini membayar ketika barang itu telah sampai. Nah, jadi bisnis oleh ini berjalan terus hari demi hari, bulan demi bulan sampai saat ini. Kurang lebih sudah dari 1 tahun lebih saya menjalankan usaha ini. Alhamdulillah, dengan berkat usaha saya, doa-doa orang tua saya, akhirnya saya telah mendapatkan apa yang saya mau. Saya sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupan saya maupun keluarga saya. Dalam kegiatan KPM tematik 2021, saya telah mensurvei, saya menemukan salah satu mahasiswi dari IAI Langsa bernama Sujuci Enelda, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, jurusan PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Uci ini telah memiliki usaha sendiri, yaitu kebab rumahan yang diolah sendiri, yang diracik sendiri, lalu dia pasarkan di media sosialnya. Sebagai salah satu mahasiswi pendidikan bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Uci juga aktif di salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Yayan Langsa, yaitu Zawiyah English Club. Jadi selain berkuliah, Uci juga aktif di organisasi tersebut dan juga aktif di beberapa bisnis. Suka jualan sih. Sekarang ini Uci lagi fokus menjalankan bisnis di bidang kuliner. Nah, jadi Uci sekarang jualannya kebab dan burger. Kalau teman-teman tahu mungkin namanya premium kebab. Premium kebab ini sendiri Uci udah rintis dari tahun 2019 bulan Agustus. Strategi, sebenarnya kalau bicara tentang strategi, nggak kayak bisnismen pada umumnya, karena Uci masih abal-abal kali gitu kan. Tapi ya udah, Uci sharing aja. Pertama kali kuncinya itu konsisten, terus perang melawan diri sendiri. Kadang kan kemalasan itu datang, terus nanti pas lagi sepi orderan pengen berhenti aja lah, terus kadang lagi bosan, udah nggak jualan aja. Tapi ada satu tujuan yang besar yang membuat bertahan, yang membuat tetap konsisten. Terus juga karena pelanggan-pelanggan yang udah cinta dengan premium kebab, ketika nanti nggak jualan pada nyariin, itu juga merasa jadi beban sendiri gitu, tanggung jawab. Ini aku udah bikin orang jatuh cinta, aku harus tanggung jawab. Kebab Uci ini memiliki rasa yang khas karena apa? Karena dia mengolah bumbunya, mengolah racikannya, yaitu dengan olahan
ibunya. Ada beberapa menu yang disukai oleh banyak anak-anak muda nih. Salah satunya yang banyak disukai oleh anak-anak muda Kota Langsa yaitu menu chicken black pepper. Ayam ini dia olah sendiri dari mentahan sampai jadi toppingnya untuk disantap oleh konsumennya. Nggak banyak sih yang udah Uci dapatkan, tapi ya setidaknya semua kebutuhan Uci sekarang termasuk biaya kuliah, alhamdulillah Uci udah bisa handle sendiri. Dengan adanya dukungan dari orang tua juga, semua ini nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada doa dari orang tua. Udah lebih dari 1 tahun Sujuci ini menjalankan usahanya. Awalnya sama juga dia merintis dari nol. Nah lalu dengan hobinya ini dia memutuskan untuk bisa nih dicoba untuk jadikan bisnis. Dia konsultasi sama ibunya, lalunya pun ibunya juga memberi semangat, memberi support untuk usahanya itu. Ini dia premium kebab yang Uci sebut-sebut dari tadi. Nah kalau teman-teman mau kenalan, mau cobain, insya Allah Uci jamin bakalan ketagihan. Langsung visit aja Instagram kita @premiumkebab_. Nanti di sana ada nomor WhatsApp admin, langsung di WA aja. Terima kasih. Saya sudah berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa mengenai bisnis online ini dan KPM tematik 2021. Pertama menurut saya sih itu sangat baik ya, sangat bagus, terutama karena untuk menunjang karir kita juga sebagai mahasiswa, terutama di bidang usaha. Karena kita lihat sekarang mahasiswa sekarang minim sekali untuk terjun ke bisnis salah satunya gitu. Sangat luar biasa dengan mereka berbisnis di masa ini, mereka bisa membantu untuk membantu tentang ekonomi mereka sendiri tanpa meminta dari orang tua. Banyak juga yang dengan HP kita bisa untuk berbisnis, kemudian dengan hal-hal yang lain kita dapat untuk berbisnis. Tapi mahasiswa zaman sekarang ini jarang untuk mencoba, takut untuk mencoba untuk berbisnis. Menurut saya luar biasa. Di sini saya juga merasakan bahwasanya saya tidak bisa untuk buat video, tapi di sini kami disuruh atau kami ditugaskan untuk membuat video, dari pembuatan video, edit video. Di sini kami merasakan bahwasanya ngedit video itu memang susah, gampang-gampang susah, tapi di sini kami belajar untuk ngedit video maupun untuk buat poster, kemudian buat tulisan. Dulu yang nggak pernah buat tulisan sama sekali, buat esai nggak pernah, buat opini nggak pernah. Sekarang kami diajar untuk biar bisa untuk buat opini sendiri, kemudian buat esai. Alhamdulillah kesannya bagus. Ya menurut saya sih kesannya sih ya di sini kita dituntut untuk berkreativitas ya dalam menjalankan studi KPM pada tahun 2021 ini, terutama seperti pembuatan video, kemudian pembuatan artikel ataupun jurnal dan sebagainya. Maka disitulah kita dituntut untuk bisa mengembangkan ide-ide kita atau kreativitas kita di sini. Pesannya alhamdulillah bagus sih, karena kan selama KPM ini kita dapat merasakan apa yang belum kita rasakan dengan kayak membuat video, buat opini, jurnal dan lain. Sebelumnya kita nggak pernah buat. Nah, selama KPM ini kan kita bisa belajar untuk membuatnya. Dan bisa membantu maksudnya di luar kampus pun bisa kita buat nanti. Pesannya terutama untuk KPM TO ini, untuk teman-teman yang lain, semangat, jangan putus asa. Kemudian dengan adanya hambatan di pasca COVID pada tahun ini, jangan menjadi halangan, terutama bagi teman-teman lain semangat pokoknya. Apapun yang diberikan tugas dari pihak kampus maupun panitia KPM pelaksana, ya kita sebagai mahasiswa harus menjalankan dengan sebaik-baik mungkin. Semoga semakin sukses dan semoga para mahasiswa tidak pernah mengeluh untuk membuat video, jurnal ataupun yang lain. Bagi teman-teman tetaplah semangat,
apa yang disuruh panitia LP2M kita kerjakan bersama-sama. Jangan pernah mengeluh. Dan itulah hasil dari bincang-bincang saya bersama teman-teman mahasiswa lain mengenai bisnis online dan KPM tematik 2021 ini. Beradaptasi dan mendapatkan peluang yang lebih baik di masa pandemi ini, peluang yang ada di depan mata untuk seorang mahasiswa adalah bisnis online. Pilihannya hanya dua nih teman-teman. Kalian bisa membuat sistem dengan bisnis online sendiri, atau kalian juga bisa bergabung dengan sistem yang sudah berjalan. Jika teman-teman memilih untuk membuat bisnis online sendiri, teman-teman bisa mencoba atau membuat produk atau brand yang bisa untuk dipasarkan nih. Nah, sedangkan jika teman-teman memilih untuk bergabung dengan sistem yang sudah ada, teman-teman bisa bergabung dengan toko-toko lain sebagai dropshipper atau reseller. Dan inilah hasil observasi yang saya lakukan di KPM tematik 2021 ini. Saya Fadil Safikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.